warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Entasya Rahmatika, NIM 91C 2007. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kodifikasi terkait cedera, keracunan, dan faktor eksternal. Langsung saja ke blok T15 sampai T19 mengenai efek benda asing masuk melalui lubang alami. T15. Benda asing pada mata. Kondisi ini terjadi ketika ada suatu benda yang berasal dari luar tubuh memasuki mata. Benda ini dapat berupa apa saja, baik partikel debu, logam, dan sebagainya. Benda asing merupakan salah satu penyebab cedera kornea dan penyakit mata lain yang paling sering terjadi. Berat ringannya kerusakan pada mata tergantung dari besar kecilnya benda asing, kecepatan masuknya, dan jenis dari benda itu sendiri. Jika benda asing masuk ke dalam, maka harus segera dikeluarkan. Membiarkannya berlarut-larut akan memperberat penyakit, bahkan dapat menyebabkan kebutaan. Selanjutnya, T16, benda asing pada telinga. Benda asing paling sering ditemukan di liang telinga luar, tetapi dapat masuk ke dalam ruang telinga tengah dan dapat juga di ruang telinga dalam walaupun jarang. Benda asing yang paling sering ditemukan antara lain manik-manik plastik, ujung cotton bud, bagian dari anting, dan lain-lain. T17. Benda asing pada saluran pernapasan. Benda asing dan saluran nafas atau dikenal dengan aspirasi benda asing merupakan keadaan emergensi yang memerlukan penanganan segera. Keterlambatan penanganan dapat meningkatkan terjadinya komplikasi bahan kematian. Kurang lebih 3.000 orang meninggal setiap tahunnya akibat aspirasi benda asing. T18. Benda asing pada saluran pencernaan. Benda asing yang tersangkut di saluran cerna dapat terjadi pada semua umur, terutama anak-anak, karena anak-anak sering memasukkan benda-benda ke dalam mulutnya, bahkan sering bermain atau menangis pada waktu makan sehingga benda asing dapat tersangkut di laring, trakea, atau bronkus. Tempat tersangkutnya benda asing tergantung pada ukuran dan bentuk benda asing tersebut. Benda asing yang kecil dapat masuk melewati laring ke trakea atau bronkus. Aspirasi benda asing lebih sering terjadi pada anak-anak daripada orang dewasa. Selanjutnya, T19, benda asing pada saluran reproduksi. Benda asing dalam vagina adalah suatu kondisi ketika Anda memasukkan benda asing ke dalam vagina atau misfi. Hal ini bisa terjadi secara sengaja atau tidak sengaja. Beberapa benda asing yang biasanya dimasukkan dalam vagina adalah alat kontrasepsi, tampon, dan obat yang harus dimasukkan lewat vagina. Benda kecil yang dimasukkan ke dalam vagina umumnya tidak menimbulkan rasa sakit. Benda yang dengan ukuran lebih besar dari diameter vagina biasa atau ukuran pintu masuk vagina dapat menyebabkan nyeri karena distensi. Benda lain yang menjadi sumber rasa sakit adalah benda ujungnya yang tajam. Jika dibiarkan, hal ini dapat meningkatkan risiko infeksi. Selanjutnya, blok T20 sampai T25 mengenai luka bakar dan korosi pada bagian permukaan tubuh luar. T20, luka bakar dan korosi pada kepala dan leher. Luka bakar adalah jenis luka terbuka yang terjadi pada jaringan tubuh manusia. Kerusakan pada jaringan tubuh tersebut diakibatkan oleh panas, zat kimia, listrik, sinar matahari, atau radiasi. Korosi adalah kerusakan atau kehancuran material akibat adanya reaksi kimia di sekitar lingkungannya. Secara umum, korosi dibedakan menjadi korosi basah dan korosi kering. Korosi disebabkan adanya faktor kimia fisika, metalurgi, elektrokimia, dan termodinamika. Luka bakar di leher pada gambar di bawah merupakan luka bakar derajat 2 yang meliputi kerusakan lapisan paling luar kulit dan mengganggu lapisan di bawahnya, dengan ditandai munculnya gelembung-gelembung yang berisi cairan di bawah kulit. Bengkak di sekitar luka, kulit berwarna kemerahan dan bahkan menjadi putih, kulit lembab dan rusak. Luka bakar di kepala pada gambar di bawah merupakan luka bakar derajat 3. Pada luka bakar tingkat ini, lapisan yang terkena luka bakar tidak terbatas, bahkan bisa sampai ke tulang dan organ dalam. Lapisan yang terkena luka bakar tidak terbatas. Luka bakar ini merupakan tingkat yang paling berat. Biasanya ditandai dengan kulit menjadi kering,
pucat, atau bahkan putih. Namun bisa juga gosong dan hitam. Berbeda dengan derajat 1 dan 2. Luka bakar derajat 3 ini tidak menimbulkan nyeri. T21. Luka bakar dan korosi pada batang. Luka bakar adalah jenis cedera pada kulit atau jaringan lain yang disebabkan oleh panas, listrik, bahan kimia, gesekan, atau radiasi. Luka bakar yang hanya mengenai lapisan kulit superficial dikenal sebagai luka bakar superficial atau luka bakar tingkat pertama. Ketika cedera meluas ke beberapa lapisan di bawahnya, itu digambarkan sebagai luka bakar sebagian atau luka bakar derajat 2. Pada luka bakar full thickness atau derajat 3, luka meluas ke semua lapisan kulit. Luka bakar tingkat 4 juga melibatkan cedera pada jaringan yang lebih dalam, seperti otot, tendon, atau tulang, yang terjadi pada dinding perut, anus, dada, pantat, dinding dada, flank, selangkangan, interscapular region, labium, penis, perineum, skrotum, testis, dan vulva. T22. Luka bakar dan korosi pada bahu dan lengan atas, kecuali pergelangan tangan dan tangan. Luka bakar di bahu dan lengan atas pada gambar di bawah merupakan luka bakar superficial atau luka bakar derajat 1. Luka bakar ini hanya meliputi lapisan kulit paling atas saja, lapisan epidermis. Luka bakar ini biasanya ditandai dengan kemerahan, rasa nyeri, dan terkadang membengkak. Lengan atau tungkai yang mengalami luka bakar biasanya diletakkan atau digantung dalam posisi lebih tinggi daripada jantung untuk mengurangi pembengkakan. T23. Luka bakar dan korosi pada pergelangan tangan dan tangan. Luka bakar di tangan pada gambar di bawah merupakan luka bakar superficial atau luka bakar derajat 1. Luka bakar ini hanya meliputi lapisan kulit paling atas saja. Luka bakar ini biasanya ditandai dengan kemerahan, rasa nyeri, dan terkadang membengkak. Luka bakar pergelangan tangan pada gambar di bawah merupakan luka bakar derajat 3. Pada luka bakar tingkat ini, lapisan yang terkena luka bakar tidak terbatas. Bahkan bisa sampai ke tulang dan organ dalam. Luka bakar ini merupakan tingkat yang paling berat, biasanya ditandai dengan kulit menjadi kering, pucat, atau bahkan putih. Namun bisa juga gosong dan hitam. Berbeda dengan derajat 1 dan 2, luka bakar derajat 3 ini tidak menimbulkan nyeri. Luka bakar dan korosi pada pinggul dan tungkai bawah, kecuali pergelangan kaki dan kaki. Luka bakar di pinggul dan tungkai bawah pada gambar di bawah merupakan luka bakar derajat 3. Pada luka bakar tingkat ini, lapisan yang terkena luka bakar tidak terbatas, bahkan bisa sampai ke tulang dan organ dalam. Luka bakar ini merupakan tingkat yang paling berat, biasanya ditandai dengan kulit menjadi kering, pucat, atau bahkan putih. Namun bisa juga gosong dan hitam. Berbeda dengan derajat 1 dan 2, luka bakar derajat 3 ini tidak menimbulkan nyeri. Luka bakar dan korosi pada pergelangan kaki dan kaki. Luka bakar di kaki pada gambar di bawah merupakan luka bakar derajat 2. Luka bakar ini meliputi kerusakan lapisan paling luar kulit dan mengganggu lapisan di bawahnya dengan ditandai munculnya gelembung-gelembung yang berisi cairan di bawah kulit. Bengkak di sekitar luka, kulit berwarna kemerahan atau bahkan menjadi putih, kulit lembab dan rusak. Pada tingkatan ini, ciri yang paling khas adalah rasa nyeri yang hebat. Selanjutnya, blok T26 sampai T28 mengenai luka bakar dan korosi terbatas pada mata dan organ dalam. T26, luka bakar dan korosi terbatas pada mata dan adnexa. Luka bakar di mata pada gambar di bawah merupakan luka bakar derajat 2. Luka bakar ini meliputi kerusakan lapisan paling luar kulit dan mengganggu lapisan di bawahnya, dengan ditandai munculnya gelembung-gelembung yang berisi cairan di bawah kulit. Bengkak di sekitar luka, kulit berwarna kemerahan atau bahkan menjadi putih. Kulit lembab dan rusak. Pada tingkatan ini, ciri yang paling khas adalah rasa nyeri yang hebat. Selanjutnya, T27, luka bakar dan korosi pada saluran pernapasan. Luka bakar pada saluran pernapasan mempengaruhi rongga hidung, mulut, faring, dan epiglotis. Ini biasanya hasil dari beberapa bahan kimia yang mudah menguap atau suhu tinggi.
Luka bakar kimiawi juga bisa disebabkan oleh berbagai jenis asap, uap, dan gas yang dihasilkan selama kebakaran. Luka bakar akibat pernapasan juga dapat terjadi akibat aksi energi termal, kemudian dapat disebut luka bakar termal, yang merupakan penyebab paling umum dari luka bakar di saluran pernapasan. Konsekuensi dari luka bakar pada saluran pernapasan bagian atas adalah pembengkakan pada mukosa dan perubahan nekrotik di dalamnya. Sekresi kental dengan campuran jelaga terakumulasi di bronkus yang keluarnya tidak mungkin karena kerusakan pada epitel siliaris. Ini adalah jenis epitel yang menjebak kotoran di udara yang Anda hirup dan mendorongnya keluar dari paru-paru dan bronkus menuju hidung atau tenggorokan. Refleks batuk juga terganggu yang menyebabkan keluarnya udara dari saluran pernapasan bagian atas atau batuk, dan dengan itu semua kotoran yang mengiritasi mukosa. Akibatnya, terjadi pembentukan zat yang menyebabkan obstruksi bronkus. Selanjutnya, T28, luka bakar dan korosi pada organ dalam lainnya. Luka bakar dan korosi bisa terjadi pada organ dalam lainnya. Ini terjadi akibat mengalami kontak dengan zat yang sifatnya asam maupun basa kuat yang masuk pada organ dalam. Intensitas luka relatif terhadap konsentrasi dan waktu kontak dengan zat kimia tersebut. T29 sampai T32 menjelaskan tentang luka bakar dan korosi pada beberapa bagian tubuh yang ditentukan. Setiap orang dalam aktivitasnya setiap hari berisiko terkena luka bakar, terlebih lagi orang yang setiap hari bekerja dekat dengan api dan sumber panas lainnya seperti koki, tukang las, pekerja pabrik yang menggunakan api listrik, atau pemadam kebakaran. Tak jarang pula luka bakar disebabkan oleh kejadian rumah tangga yang terjadi secara tidak sengaja seperti terkena air panas dan terkena cipratan minyak saat memasak. Akibat kecelakaan seperti kebakaran akibat meledaknya tabung gas, korsleting arus listrik, dan lain sebagainya. Luka bakar ringan. Luka bakar derajat 3 kurang dari 2% luas, kecuali pada wajah, tangan, kaki, kemaluan, dan saluran nafas. Luka bakar derajat 2 kurang dari 15% luas. Luka bakar derajat 1 kurang dari 50% luas. Luka bakar sedang. Luka bakar derajat 3 antara 2% sampai 10% luas, kecuali pada wajah, tangan, kaki, kemaluan, dan saluran nafas. Luka bakar derajat 2 antara 15% sampai 30%. Luka bakar derajat 1 lebih dari 50%. Luka bakar berat. Semua luka bakar yang disertai cedera pada saluran nafas, cedera jaringan lunak, dan cedera tulang. Luka bakar derajat 2 atau 3 pada wajah, tangan, kaki, kemaluan, atau saluran nafas. Luka bakar derajat 2 di atas 10%. Luka bakar derajat 2 lebih dari 30%. Luka bakar yang disertai cedera atau luka bakar yang disertai cedera alat gerak. Luka bakar mengelilingi alat gerak. Kemudian, adapun pedoman yang biasa digunakan untuk memperkirakan luas daerah yang terbakar yang disebut dengan Hukum 9 atau Rule of 9, yaitu membagi daerah tubuh dengan persentase 9 atau 9% per daerah tubuh. Secara singkat, penjelasan Hukum 9 adalah sebagai berikut. Kepala, nilai total sama dengan 9%, terdiri dari bagian depan 4,5% dan bagian belakang 4,5%. Tubuh, nilai total 36%, terdiri dari dada dan perut 18%, serta punggung 18%. Lengan, nilai total 18%, terdiri dari lengan atas depan belakang 9% dan lengan bawah depan belakang 9%. Kaki, nilai total 36%, terdiri dari tungkai atas depan belakang 18% dan tungkai bawah depan belakang 18%. Alat kelamin, nilai total 1%. Cara lain yang dapat digunakan untuk menghitung luas luka bakar adalah membandingkan antara luka bakar yang dialami dengan telapak tangan korban. Telapak tangan korban dianggap memiliki luas sebesar 1% dari luas permukaan tubuh. Perlu diingat bahwa perhitungan luas luka bakar dihitung juga berdasarkan masing-masing derajat luka bakar.
Baik, sekian dari presentasi saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.